Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang. Izin bertanya ya Pak mengenai, acara ini atau Trade of Tutor, sebelum kita, tanya dulu lebih lanjut mengenai hal yang akan ditanyakan, alangkah lebih baiknya kalau mungkin teman-teman akan berkenalan dulu dengan Bapak atau Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbub Soleh Zarkashi, Ketua Umum LPKK Indonesia, sebuah organisasi yang independen, terstruktur dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, di bawah bimbingan para tokoh ulama dan tokoh akademisi, bertujuan khusus untuk melakukan gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran di seluruh tanah air bagi kalangan remaja, dewasa, dan lansia, serta pelajar dan mahasiswa. Kemudian latar belakang LPKK ini berdiri, kita sangat prihatin dengan mayoritas saudara-saudara kita masyarakat muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini memerlukan perhatian khusus yang serius dengan membangun kerjasama, kolaborasi, saling melengkapi dan menguatkan, karena pengentasan buta aksara Al-Quran ini tidak akan selesai oleh satu kelompok, tetapi harus dengan gerakan berjamaah. Prinsip kita dengan berjamaah akan lebih mudah dan bertambah barokah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas perkenalan dan juga, mungkin Mungkin deskripsi tentang, teori tadi ya, Pak. Mungkin, pertanyaan selanjutnya itu adalah, nah menurut Bapak apa sih kualitas dan juga karakter yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang muallim Al-Qur'an? Baik. Terima kasih. Ketika berbicara tentang Al-Quran, maka sebenarnya ini adalah urusan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Ketika kita berdakwah Al-Quran, seolah-olah kita berurusan dengan manusia, maka tentunya akan banyak perbedaan. Karena sejak zaman Rasul, karena perbedaan kepentingan, terkadang sesama Muslim, sesama ahli Quran menyembah Tuhan yang sama, tetapi karena perbedaan kepentingan, maka seolah-olah dakwah Quran itu akhirnya menjadi media untuk menguatkan kelompok dan golongannya. Nah, sehingga kepada para mu'alim Al-Quran, kita harus memiliki prinsip dasar bahwa ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, itu adalah sebagai realisasi pelaksanaan terhadap perintah dari Rasul. Urusannya adalah antara kita dengan Allah. Nah, untuk itu kendalanya apa? Tantangannya apa? Di era modern ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dulu kami belajar dengan istilah tuturutan, waw alif lam sin sidah patah was sin patah sa lam alif patah la mim domahmu wassalamu. Nyatanya kami bisa membaca Al-Quran. Di situ ada nilai yang terpenting yang hampir hilang. Keikhlasan, keseriusan mu'alim Al-Quran dalam mengajar tidak terpaku kepada metode. Saat ini kita bangga di Indonesia ini sudah ada 200 lebih metode. Masing-masing metode itu baik dan benar karena itu adalah hasil karya daripada para pecinta Al-Quran. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kita sikapi bersama, bahwa metode itu hanya media. Tetapi yang paling penting adalah, sebagaimana tadi di awal saya menyampaikan, bahwa ketika belajar, mengajar Al-Quran, maka urusan kita adalah dengan Allah. Untuk itu, tantangan saat ini, mengapa mayoritas muslim belum bisa membaca Al-Quran, sementara 200 metode
Di dunia ini cuman Indonesia yang memiliki metode terbanyak. Tetapi mengapa saudara-saudara kita justru mayoritas tidak bisa membaca Al-Quran? Di sini perlu satu inisiatif, satu inovasi yang sekarang kami usung melalui Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran. Moto kita mengajak saudara-saudara kita dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Cukup dengan membuatkan moto yang beriman harus bisa membaca Al-Quran. Itu moto kami. Agar mereka yang membaca tersentuh tidak dengan kalimat-kalimat sudah tua belum bisa baca Quran, kamu pangkat aja tinggi tapi gak bisa baca Quran. Nah ini bahasa-bahasa seperti inilah yang terkadang seseorang merasa lebih baik daripada yang lain, sehingga orang lain itu seolah-olah tidak ada manfaat. Metode metode kami yang paling bisa, yang paling baik, yang lain itu salah. Nah inilah berbuat baik dan benar itu memang syariat. Tetapi merasa paling benar, merasa paling baik itu cara setan membisikkan kepada hati para ahli Quran. Kendalanya adalah hanya satu, membangun kebersamaan dalam mengentaskan buta aksara Al-Quran, saling melengkapi, saling menguatkan. Selanjutnya, bahwa paling penting kita harus lebih yakin dan bertabarruk terhadap Al-Quran, bukan karena metode kita bisa mengajar, tetapi dengan bertabarruk terhadap Al-Quran, meyakini bahwa sumber kekuatan itu ada dari Al-Quran. Kita doakan remaja yang katanya saat ini di era globalisasi banyak media-media sosial yang akhirnya mempengaruhi budaya dan lain sebagainya. Kita yakin kalau kita sebagai mu'alim Al-Quran bertabarruk terhadap Al-Quran untuk mencetak generasi yang bisa baca Quran, yakin pasti berkah dan sukses. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, pastinya akan sangat bermanfaat untuk mungkin teman-teman ibu bapak yang sedang di rumah, yang mungkin termotivasi dan juga, termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas, membaca Al-Qur'annya. Terima kasih banyak Bapak.